selain customer profile, kita akan membahas tentang peta nilai. Nanti customer profile ini yang bertugas presentasi adalah Mas Saya, Bu. Indra, Mas Eh, Alfa ya. nggih. Oke, Saya itu ya. agak lupa, Bu. Tapi saya siap-siap tadi, Bu. Agak lupa apa saya apa bukan gitu. Tapi udah Oh, bersiap seadanya. Nggih. iya, iya, insya Allah. Ini kemarin per kelompok atau per orang ya, saya agak lupa. Per individu ya kayaknya ya. Nggih, Bu, individu, Bu. Individu, oke. Nggih. Baiklah, ini Mas Alfa duluan yang presentasi. Kita nanti ngobrol-ngobrolnya ada 3 poin, nggih. Yang pertama membahas tentang customer profile ya, di mana di situ ada istilah-istilah yang mungkin agak-agak berbeda sedikit ya. Tapi nanti bareng-barenglah kita pahami bersama dan mohon setiap eh, mahasiswa nanti akan membuat satu pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mas Alfa ya sebagai pemateri. Oke, monggo Mas Alfa untuk bisa dimulai. Sekedap ya, Bu. Sekedap, Bu. Share. Nah, sampun muncul ya, Bu ya. Sekedap, sekedap. Oke, sampun Mas. Mungkin bisa diperbesar. Nggih. Oke, jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatannya. Agak lupa-lupa ingat apakah saya yang tugas apa enggak, tapi tadi saya bikin ini seadanya ya, Bu, izin ya, Bu. Oke, Di hari siap. ini sesuai dengan arahan buku panduannya yang kemarin di-share di grup Value Proposition Design karena bahasa Inggris dan oke, pemahamannya mungkin nggak terlalu anu ya, Bu. Canvas terutama 3 hal yang akan kita bahas, customer profile, value proposition atau value map, dan fit, product fit gitu nanti. Nah, agendanya ini yang saya bikin ada yang pertama, kenapa value proposition design itu penting atau VPD itu penting. Terus yang kedua, customer profile, nanti ada job, ada pain sama gains. Terus yang value map atau value proposition itu tentang product and service, pain relievers sama gain creators. Yang terakhir nanti mencapai fit dan cara memprioritaskan. Terus yang terakhir akan saya tambahkan contoh penerapan langkah atau eksekusi yang saya terapkan atau kami coba terapkan di eh, LPK Saitama, di tempat saya sendiri, Wah, Bu. wah ini di bisnisnya ya. Di bisnisnya ini ya, Mas Alfa ya. Oke, Bu, ini salah satu bisnis Masya saya, Bu. Allah, baik, Oke. baik. Good. Ya. Nah, ini tadi kenapa value proposition ini penting atau VPD ini penting. Yang pertama, mengurangi risiko dalam membangun produk atau layanan yang tidak dibutuhkan. Karena kadang-kadang ketika kita membangun produk atau layanan atau jasa itu kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar menggunakan ini, kadang-kadang cuma berdasarkan koyone atau berdasarkan jarene gitu. Jadi itu sering ternyata produk atau jasa kita tidak dibutuhkan. Oke, yang kedua, menyatukan bahasa eh, di lintas tim atau lintas fungsi gitu. Misalnya nanti di marketing, di produksi atau di operation, di sales dan di manajerial gitu. Nggih. Yang berikutnya memindahkan diskusi dari opini ke eksperimen dan bukti pelanggan. Nah, ini peta besarnya dari value proposition design. Bahasa Inggris dan bahasa anu saya, Bu. Nggih. Dari value map dan ada nanti ada ini kita menggabungkan antara customer profile dengan value proposition atau value map ini. Nah, jadi nanti kita akan melihat sebenarnya dari mana dulu gitu. Kalau dari mana dulu sebenarnya relatif ya, Bu. Ada yang pilih dari customer profile dulu atau ada yang dari value dulu. Jadi tergantung kalau kita misalnya dari awal mungkin lebih enak kalau kita bikin customer profile-nya dulu. Ini ngapunten ibu anak saya pengen sama ayah tapi diangkat sama ibu tadi. Nah, ini udah di anu nggih, ngapunten ngapunten Bu.
Tadi suaranya masuk mungkin. Nah, customer dulu atau value dulu gitu misalnya guys. Jadi ini tergantung. Kalau orang-orang yang udah terlanjur punya bisnis biasanya menggunakan bagaimana produk yang ada ini didesain ulang gitu. Atau kalau kita benar-benar dari nol sih lebih disarankan pakai customer profile dulu baru kita ciptakan produknya. Nah, poinnya adalah kita nanti akan pelajari, ini mungkin akan saya lanjutkan. Nah, ini customer profile itu kita akan memahami apa pekerjaan-pekerjaan yang masih banyak dilakukan atau PR-PR atau sesuatu aktivitas yang dilakukan banyak orang. Itu job dan dalam hal ini bukan berarti pekerjaan secara khusus ya, tapi apa yang masih harus dilakukan banyak orang gitu. Atau yang kedua rasa sakit atau pains-nya, kerepotan-kerepotannya, masalah-masalahnya itu yang masih dihadapi orang-orang di sekitar atau customer kita. Sehingga yang ketiga itu adalah sesuatu apa sih yang sebenarnya diinginkan atau diharapkan atau gains yang diharapkan oleh customer kita. Itu nanti akan kita bahas tentang customer profile. Terus yang kedua value map atau value proposition. Itu nanti kita tentang merancang penawaran atau membuat pain relievers atau bagaimana obat dari rasa sakit itu dan gain creator atau menjawab dari menciptakan keuntungan-keuntungan atau eh, value yang diharapkan sesuai dengan profil pelanggan kita. Yang ketiga, David, terjadi saat value proposition kita memetakan prioritas utama di customer profile. Nah, seperti ini kurang lebihnya, ya. Jadi ini gambarannya. Jadi ketika nanti kita ngomongin tentang customer job itu ada tiga. Yang pertama tentang fungsional atau tugas fungsi yang masih dilakukan banyak orang, terus entah itu secara sosial, emosional, tapi fokusnya kita itu yang paling penting dan yang paling sering atau yang paling sering dilakukan. Jadi misalnya kita ambil contoh ketika seperti di tempat saya orang belajar ya. Kalau dia autodidak, dia harus banyak mencari literatur, terus harus banyak mencari apa ya istilahnya teman praktek ya. Misalnya kalau bahasa itu kan kita harus banyak teman praktek, mencari lingkungan atau secara sosial ada community gitu lah istilahnya seperti itu. Nah, yang paling banyak itu adalah mencari literatur sama komunitas misalnya. Ini kami utamakan di situ. Jadi kami udah sediakan bagaimana mensarikan pembelajaran secara akademik maupun praktek dari para sensei atau para pengajar kami di Jepang. Sehingga di situ mereka nggak perlu lagi repot-repot, tapi kalau mau menambahkan tetap diperbolehkan ya, repot-repot untuk mencari itu sendiri gitu. Yang kedua masalahnya apa atau painnya, rasa sakit atau ini resiko. Karena nyari sendiri otodidak itu relatif mereka belum tentu dapat yang benar istilahnya gitu ya, dapat eh, materi yang pas itu. Karena dia otodidak mengumpulkan materi sendiri. Sehingga hasilnya ya berbeda. Apalagi misalnya tentang bahasa, otomatis kan ada kalau di Jepang itu eh, bahasa Inggris mungkin ya apa bahasa Inggris kayak pronunciation misalnya gitu ya pronunciation, hatsuong gitu dan seterusnya itu ucapan itu makhrajul hurufnya itu kan nggak sama dengan apa yang ketika autodidak dipelajari sendiri sehingga dengan mereka masuk ke tempat kita itu resiko atau hasil-hasil yang kurang pas itu benar-benar sudah ditanggulangi sehingga nggak perlu mereka mencoba-coba apakah ucapannya sudah benar dan seterusnya. Nah, fokusnya tetap sama, yang paling menyakitkan, yang paling susah yaitu salah satunya adalah nyari komunitas dan pengucapan yang benar, misalnya seperti itu. Kalau misalnya belajar grammarnya atau pola kalimatnya relatif di internet banyak. Ini banyak di mana-mana ada buku-buku yang dijual sehingga mereka bisa cari sendiri sebenarnya. Cuma untuk pengucapan terus praktek yang benar apakah ucapan ini sudah sesuai atau tidak itu relatif sangat sulit ya. Itu yang paling sulit kalau kita belajar bahasa apalagi otodidak gitu. Yang ketiga adalah keuntungan yang diharapkan apa dengan masuk ke apa namanya dengan masuk ke tempat kami yaitu praktis gitu. Jadi mereka nggak perlu repot, mau tes ada yang dampingi dan seterusnya. Dan fokus yang paling adalah nilai apa yang mereka harapkan, yaitu hasil cepat,
biaya lebih murah relatif. Karena lebih murah kenapa? Kalau ngumpulin sendiri mungkin banyak yang harus dikumpulin dari mana-mana, waktunya juga bisa jadi lebih panjang sehingga biayanya lebih besar tanpa disadari. Alih-alih pengen lebih murah dengan belajar sendiri atau otodidak, tapi faktanya justru akan lebih mahal karena waktu, karena apa namanya literaturnya yang masih terbatas begitu. Nah, ini customer job. Sekarang kita masuk ke customer job gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya gitu? Ya pertama apa yang ingin diselesaikan dari pelanggan atau secara tugas fungsi tadi nggih, secara yang saya jelaskan lewat gambar tadi seperti itu. Sosial, personal maupun yang kira-kira dibutuhkan secara sebagai pendukung. Yang berikutnya prioritas berdasarkan pentingnya. Tadi saya sampaikan yang paling penting. Kalau misalnya tentang job itu ya tadi yang paling penting dan paling sering. Kalau tentang gen apa yang paling pain apa yang paling menyakitkan, kalau gen apa yang paling bernilai buat mereka. Yang saya contohkan adalah menyelesaikan administrasi, lulus ujian ya, terlihat kompeten di hadapan orang lain. Jadi baru berapa hari, berapa bulan tapi udah kelihatan bisa cacis-cus, bisa ngomong, perkenalan begitu. Itu biasanya yang mereka cari dari customer kami. Ini customer pain sebenarnya tanpa sadari saya sudah jelaskan tadi lewat lewat gambar yang pertama, guys. Jadi hambatan atau risiko dan hasil negatif sebelum, saat atau sesudah menyelesaikan aktivitasnya. Terus ukuran tingkat tingkat keparahan ya, dan frekuensi untuk menentukan prioritas. Yang ketiga biaya tinggi, proses berbelit, misalnya seperti itu kan yang dihindari oleh orang-orang ya. Contohnya biaya tinggi, proses berbelit dan takut gagal, ketidakpastian hasil. Ini customer gain atau apa yang diinginkan atau apa sih yang diharapkan oleh customer. Biasanya adalah manfaat yang diharapkan, diinginkan hingga kejutan yang paling menyenangkan. Definisinya adalah cara ukur gain yaitu hemat waktu. Cara ukurnya keuntungan mereka itu adalah hemat waktunya mereka. Terus statusnya mungkin kayak lebih keren kalau belajarnya di mana atau lebih enak karena teman-temannya banyak, teman-temannya dari mana dan misalnya seperti di tempat kami itu ada dari Aceh sampai Papua, jadi punya banyak teman, jadi kayak nggak khawatir lagi, nggak dianggap sebagai ini ya, ternyata ketemu di Jepang itu oh, ini komunitasnya kita, ini sesama dari Saitama ya gitu dan seterusnya. Terus kita ada jaminan, jaminan ini lebih ke seperti ini. Kalau di tempat kami itu ada jaminan jika belum puas atau belum bisa, dia boleh mengulang tanpa tambahan biaya. Begitu. Kalau kenyamanan memang ya relatif, relatif. Ya, contohnya lebih cepat, lebih pasti, lebih tenang, dan reputasi lebih baik. Nah, ini yang masuk yang kedua adalah value proposition atau value map product and service ya terutama. Ini juga sama seperti yang tadi. Jadi eh, customer job itu tentunya perlu jawaban dari job. Ya, produk kita itu sebagai jawaban dari kerepotannya mereka. Terus untuk customer profile yang pain atau yang kesakitannya atau rasa sakitnya, tentunya kita mencoba menyarikan obatnya atau minimal mengurangi rasa sakitnya. Sakitnya gagal, sakitnya repot, dan seterusnya. Terus yang gen itu adalah kita menciptakan gen atau gen creators. Bagaimana mereka merasa beruntung atau benar-benar menjadi beruntung gitu karena eh, bergabung atau membeli produk atau jasa kita. Nah, kita bisa bikin daftar penawaran inti yang langsung menyentuh job prioritasnya mereka. Terus yang kedua, kita bisa fokus pada sedikit fitur tapi bernilai tinggi. Jadi hindari fitur creep gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lebih lebih orang jualan yang di luar yang belum ngerti kadang-kadang lebih banyak ini apa namanya fiturnya ini gitu. Padahal sebenarnya kadang kalau istilah yang di lapangan ada itu sedikit berbeda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sebenarnya begitu, ternyata begitu. Nah, tuliskan bukti yang dapat diverifikasi, testimoni, data, atau mungkin kita bisa demokan bahasa Jepang. Kalau misalnya di tempat kami keliling ke sekolah. Kemarin kita juga dikasih izin, kebetulan ada kesempatan kami diundang oleh Vikes Unima. Kemarin kita 3 hari kita kirim tim ke Vikes Unima dan ternyata respon dari Vikes lumayan bagus. Sehingga sebenarnya kemarin kita tambahkan penawaran ke Vikes untuk kerjasama tapi belum ada tanggapan Bu. Siapa tahu bisa dibantu ya Bu. Bercanda ini. Gitu. Saya lanjut value map tentang
paint relievers, dan gain creators. Paint relievers ini adalah bagaimana kita menghapus atau meringankan spesifik tadi yang saya jelaskan lewat gambarnya. Terus gain creators ini adalah cara penawaran menciptakan atau menambahkan gains penting atau keunggulan atau keuntungan penting. Jadi sebenarnya kita akan, kalau bahasa simpel itu dulu kita pakai SWOT, apa sih sebenarnya yang mereka cari gitu. Jadi kita punya nggak, kalau belum punya kita cari apa sih yang mereka benci sebenarnya gitu. Bisa nggak kita mengurangi rasa sakitnya. Terus kita setiap klien perlu eksperimen dan metrik untuk dibuktikan. Apa itu fit? Problem solution fit ya, atau pelanggan mengatakan masalahnya terjawab. Poinnya begitu. Jadi kita perlu lakukan riset secara kualitatif. Terus yang kedua product market fit atau perilaku menunjukkan nilai. Nah, di situ ada retensi, ada referral, dan ada pembelian. Yang berikutnya ada business model fit. Sehingga business model fit ini bisa menjadi unit yang ekonomik, sehat saat diskalakan. Seperti kemarin yang disampaikan Bu dosen ya, waktu awal, termasuk misalnya bikin pricing dan seterusnya, itu nanti akan menemukan dari sini. Nah, tahapannya semacam ini. Jadi dari problem solution fit ke product market fit sehingga menjadi business model fit. Cara praktisnya, nah ini kami biasa kalau di tempat kami itu kita memang fokusnya ke perilaku ya, ke tindakan, bukan hanya teori. Jadi kadang-kadang secara teori kita nggak terlalu dalam, tapi begitu kita dapat sama macam ini kita langsung uji coba. Biasanya begitu ya. Jadi yang pertama pilih segmen yang prioritas, pilih satu segmen prioritas, terus isi customer profilnya, beri skor 1 sampai 5, terus setelah itu isi value map dan susun 3 sampai 5 prioritas nilai. Yang ketiga rancang eksperimen untuk bisa diuji secara resikonya paling besar seperti apa kira-kira gitu, diuji terlebih dahulu. Ini urut-urutannya. Jadi tadi pilih segmen, terus cari customer fit-nya, bikin skor prioritasnya, value map, dan susun eksperimen. Nah, ini yang lebih enak ya. Jadi contoh dari segmen utama tadi, yang segmen utama customer kami ya. Ini saya masuk ke sini ya. Pilih yang nomor satu kan segmen, pilih segmen. Nah, ini segmen kami. Segmen kami dari yang pertama adalah lulusan SMA atau SMK yang ingin bekerja atau magang di Jepang. Apa sih yang mereka biasa ini? Lulus seleksi bahasa atau lulus teknis, ingin berangkat cepat, pekerjaannya legal dan layak. Nah, apa kerepotan atau rasa sakit yang mereka rasakan ketika untuk mewujudkan itu? Biasanya biaya persiapannya tinggi. Jadi itu walaupun biasanya pengennya autodidak biar murah, tapi faktanya jauh lebih tinggi. Dan yang kedua takut gagal. Ada tes semacam, kalau bahasa Inggris itu mungkin kayak TOEFL gitu ya. Jadi semacam TOEFL gitu. Ada tes TOEFL, CLPT namanya. Japan apa itu namanya? Pre-test, nah, pre aku kok pas tes apa lupa bahasa ininya ya, seperti itu. Nah, terus proses untuk dokumen yang rumit atau ngurus visanya, ngurus ininya yang rumit. Dan yang terakhir biasanya kalau udah sadar untuk nyari lembaga, mereka takut lembaga yang masih abal-abal. Begitu. Sehingga kami menjadi salah satu yang bisa ditawarkan karena memang kami udah berdiri sejak 2013 dengan legalitas yang insya Allah sudah jelas juga gitu. Nah, apa keuntungan atau yang kita ciptakan oleh mereka ketika mereka bergabung dan bekerja di Jepang? Yang pertama, gajinya kompetitif, relatif lebih besar ya. Rata-rata kerja di Jepang itu 15 sampai 30 juta. Jadi sebulan gitu. Jadi ya lebih kompetitif kalau apalagi untuk lulusan SMA SMK, karena target market itu yang lulusan SMA SMK. Untuk dapat gaji sebesar itu kalau di Indonesia apalagi lokal misalnya Magelang dan sekitar dan seterusnya relatif masih sangat-sangat berat. Terus yang kedua, jadwal keberangkatan jelas karena jadwal tes yang ada di tempat kami kerjasama dengan kementerian itu cukup jelas begitu. Bisa dilihat dari awal tahun. Nanti ada bulan apa saja ada tesnya, kapan diberangkatkan dan seterusnya. Terus yang
berikutnya adalah pendampingan tadi. Jadi kita dampingi dari proses awal sampai selesai, sampai mereka ini. Bahkan kalau belum puas atau belum berhasil, mereka boleh mengulang tanpa tambahan biaya. Nah, opsinya ada cicilan dan ada beasiswa secara biaya. Nah, ini yang kedua tadi di gambar ini adalah customer profile. Ini value map-nya kami. Jadi kami punya value map untuk menjawab segmen utama kami, yaitu produk dan service. Ya, pertama program Nihongo ke bahasa Jepang N5 sampai N3. Terus pelatihan kesiapan kerja, pendampingan dokumen, dan penempatan mitra. Yang kedua, untuk segmen tadi kan punya rasa sakit atau punya rasa eh, sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh mereka gitu. Nah, kita ada simulasi JLPT yang intensif, bukan sekedar bahasa saja, bukan sekedar seperti belajar grammarnya seperti apa. Kalau sekedar belajar kan di tempat lain bisa, tapi kita ada simulasi JLPT. Terus paket biayanya transparan, bisa garansi tadi sampai bisa tanpa tambahan biaya, dan one stop admin karena kemarin atau kita sekarang udah menggunakan AI, jadi 24 jam bisa melayani mereka gitu, insya Allah seperti itu. Terus gen kreatornya apa? Mentoring alumni Jepang. Jadi kami dan jalurnya cepat, kandidat terbaik bisa lebih cepat lagi, jadi mereka juga punya kayak persaingan positif gitu. Yang berikutnya adalah showcase ke perusahaan mitra, terus ada testimoni-testimoni video. Nah, kurang lebihnya tadi ini sama value pernyataan nilai atau one linernya, template-nya seperti ini untuk lulusan SMK gitu. Ini eksperimennya kami, yaitu perlu nggak sih? Ya, A, B pesan nilai di landing page, nanti ada apa namanya semacam pernyataan-pernyataan kita di webnya kami, terus ada trial class dan webinar atau semacam yang kami lakukan kemarin di Vikes 3 hari semacam itu. Jadi mereka bisa merasakan dahulu. Terus ada banding cicilan atau hanya belajarnya saja atau termasuk nanti sampai pendampingan kewirausahaan setelah pulang dari Jepang. Karena mereka setelah pulang dari Jepang itu kan punya duit banyak dan itu menjadi PR saat ini juga. Setelah punya duitnya, habisnya juga cepat gitu. Nah, kita punya punya solusi untuk itu. Terus ada simulasi JLPT dan program referral alumni. Jadi kayak referral itu, jadi mereka bisa ngajak ngajak teman. Jadi kayak affiliate gitu. Jadi orang yang udah menjadi alumni kami atau menjadi keluarga besar atau jadi siswa kami itu bisa punya kesempatan untuk mengajak gitu. Jadi karena mereka cerita otomatis karena yang puas itu otomatis mengajak dan itu bukan sekedar ya kalau kita cerita kayak oh saya alumni Unima gitu kan gitu. Mereka teman-teman kita masuk kan dapat pahala saja gitu. Bercanda ini. Tapi kalau di tempat kami selain dapat pahala ya ada dapat fee juga gitu. Metrik intinya adalah customer relation-nya kunjungan terus nanti kita punya daftar terus kita tunjukkan rate-nya trialnya seperti apa terus kelulusan N5 N4 daftar dan pasti ada keberangkatan sampai NPS sama CIC payback-nya. Itu tadi kalau misalnya ini bisa mengulang tanpa tambahan biaya. Kurang lebihnya seperti ini. Yang sebelum ini Pak, coba Ibu, tadi slide yang mana sebelum Ibu? eksperimen. Yang ini Ini sebelum Ibu, ininya lagi. Nah, ini ini apa nih, nih? Bukan. Setelah ini, setelah value map. setelah value map. Ini gini Bu, Sebelum eksperimen tadi, Pak. sebelum eksperimen. Niki Bu, Nah, ini eksperimen sebelumnya. ini gini. Ini. Bentar, template-nya untuk segmen ini brand membantu ini dengan Nggih. ini. Maka ini bentuknya adalah Ya, untuk lulusan SMK yang ingin kerja di Jepang. nggih. Maka LPK Saitama menyiapkan program bahasa. Ini jobnya apa ini berarti Pak?
Jobnya banyak sekali, Bu. Ada 59 jenis kerja yang tersedia di tempat kami, tapi secara garis besar adalah operator lagi istilahnya, operator pabrik, Ya, karena operator. kita melihat fit-nya kan di sini, Pak. Fit-nya itu dari Nggih, template-nya ini. siap. Jadi untuk segmen ini, brand ini membantu job yang dirasakan oleh customer dengan eh, produknya tentu ini ya, dengan Nggih, produknya apa, sehingga gainnya diperoleh, pain-nya dikurangi kan gitu. nggih, betul, betul. Berarti ini berarti jobnya ini masuk apa ini Pak? Customer jobnya apa? Atau perlu ditambahkan mungkin, Ibu, sehingga Ini kan peluang lolos untuk segmen-segmennya kan lulusan SMK. nggih, Brandnya kan LPK Saitama betul. ya. Nggih. Nah, membantu job-jobnya itu ini kan tadi Pak Job Mas itu kan Alfa kan artinya yang bilang saya artikan tadi loh, Bu. ada Nggih, tiga job ya, job nggih, fungsional, job nggih, emosional, sama nggih, sosial. Ini nggih. jobnya apa? Ini yang belum nampak jobnya nampaknya Program ya. bahasa tadi, Bu, ini betul nggih, Bu? Masuk belum, Ibu? Jadi Itu program bahasa, penawaran programnya kan produknya Pak. oh gitu. Nggih, siap, siap, siap. Nggih, Nggih. ini produknya yang unik Pendampingan kan. ini, Bu. Nggih, Nggih. berkarir plus pendampingan, Nah, gennya apa? Gennya yang mana? peluang lolos dan berangkat lebih cepat ini, Bu. Nah, itu gennya. Terus Terus tanpa pusing pennya, administrasi. oh, Tanpa pusing administrasinya administrasi. nggak ribet gitu ya. Nggih. Karena Nggih, menyusun kata baik. yang pendek tapi dapat itu memang saya juga agak, Bu. Ya, Ini ini kan karena kunci nggih, fitnya kan ada di sini, Pak. nggih, Kunci nggih. fitnya itu apakah untuk segmen tersebut, ya, produk oke lah ya, brandnya ini kan berarti ke produknya. Kemudian bisa membantu jobnya ini yang mungkin belum nampak nggih Pak nggih, job Belum. fungsinya Siap, siap. apa, job emosionalnya apa, Oh, job nggih, nggih. sosialnya apa gitu, Siap, siap. dengan penawaran uniknya ini sudah program-programnya ya. Nggih, nggih. Oke, itu saja. Pak lanjut Pak, Oke, sudah bagus ini. Nggih, oke. lanjut Pak. Berarti artinya harusnya kalau ini kan sekarang saya praktek soalnya, Bu. Harusnya di Nggih. sini yang job ini yang belum cukup ya, Bu. Yang LPK Nggih, saya jobnya menyiapkan kan sebenarnya kan kita harus perjelas sebetulnya yang tadi itu customer nggih. itu Nggih. activity-nya pengen fungsional apa gitu. Aktivitas fungsional apa yang sedang dibutuhkan. Misalnya gini ya. Oh, nggih. Ini Eh, 5 tadi nggih saya nggih. Anggap aja nggih, di sini nggih kalau saya program. ambilkan contoh misalnya ngeten Pak. Apa seorang ayah yang sibuk nggak bisa ngantar jemput anak gitu ya, Nggih. sehingga dia butuh tenaga untuk antar jemput gitu kan. Nah, tugas fungsinya adalah ingin apa yang mungkin hemat ya, apa Nggih. namanya, antar jemput yang aman untuk anaknya gitu. Itu kan itu fungsinya Nggih. dari sisi tepat waktu, dekat atau mungkin terlindung anaknya, itu kan aspek fungsi yang dihadapkan. Terus yang emosional mungkin kalau pakai mobil bareng-bareng teman-temannya itu si anak ini akan seneng kan, ini ada ada semacam perwakilan ayahnya nggak bisa nganter itu, maka job emosionalnya adalah ayah itu ingin anaknya nyaman gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Job sosialnya tadi ayah tidak bisa membersamai, maka digantikan oleh driver, dan mungkin kalau rombongan di antar jemput itu kan satu mobil gitu, ada anak-anak yang lain. Nah itu maksudnya ada job fungsional, job emosional, atau mungkin tidak harus semuanya, enggak apa-apa. Misalnya karena Betul, betul memang nggih. fungsinya di Nggih. fungsional aja misalnya gitu, atau fokusnya customer activity-nya lebih ke arah sosial misalnya gitu, ya sosial saja boleh. Tapi paling tidak ada jobnya Pak. Ini yang tadi masih belum. Begitu nggih. Kalau misalnya ini Bu izin masukannya nggih, Bu. Ini saya edit sekalian, Bu. Kalau ini kan bisa langsung saya masukkan tambahan ke tim marketing. Sebenarnya kalau jujur yang mikir ini biasanya tim marketing, Bu. Terus ini saya iseng-iseng.
Nggih, Ternyata nggih. malah beda jadinya. Oke. Nah, ini misalnya gini Bu, tadi kan yang saya anggap di job ini kan menyiapkan program bahasa tadi, saya perjelas bahasa yang praktis N5, N3, yang mereka biasanya kan kebanyakan otodidak gitu. Terus Iya. karir bertaraf internasional misalnya gitu. Masuk betul Bu. Cukup ini betul gitu. Pendampingan tadi Jadi, nggih, yang jobnya yang mana, Pak? Jobnya yang bahasa Jepang praktis nih N5, N3 ini kayak TOEFL-nya level N5, N3 gitu Bu. Kan itu sebagai syarat hmm, utama kalau mau ke Jepang pasti pakai itu. oh, oke, berarti eh, nanti nanti Oh, kita nggih, Bu, bahas nggih. detailnya, Pak. Saya ingin menunjukkan Siap-siap. kalimat-kalimatnya nanti, nggih, Siap, nanti Bu. bisa diinterpretasikan Nggih. karena saya belum begitu mendalami programnya Bapak. Oh, nggih, nggih. Nanti, nggih, nanti saya berikan clue-clue untuk job itu apa, gitu, apa yang harus diselesaikan, Oh, gitu nggih. ya, yang harus diselesaikan secara fungsi, secara emosi maupun secara sosial. Oke, Oh, lanjut nggih, dulu aja, siap-siap. nanti saya tambahkan. Nggih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nggih. Saya lanjut ya, Nggih, Bu. Tadi nggih, sampai monggo. ini mungkin perlu mau Bu. Jadi kalau kami punya Ah, punya rencana mungkin hari ini sampai fit dulu ya, Pak ya. Nanti Oh, nggih. teman-teman kebanyakan kalau sampai Ini ke udah selesai kok, belakang. Bu. Sudah, Udah selesai nggih. kok, Bu. Nggih. Nggih. Jadi penutupnya adalah mulai dari yang paling kecil, terus uji cepat, belajar cepat itu kalau kami biasanya gitu, terus Nggih. fokus hanya pada job. Jadi mungkin kalau Ibu mendetailkan tadi tiga ya, yang secara fungsional, secara sosial maupun secara ini, terus poinnya juga sama yang paling benar-benar dihindari sama mereka atau paling memberatkan mereka apa, akhirnya apa yang paling diinginkan mereka, prioritasnya di situ. Terus tujuan akhirnya adalah kita punya proposisi nilai yang terbukti dan berkelanjutan. Itu mungkin Nggih. banyak kekurangan dari saya, mohon maaf yang dalam-dalamnya, mohon masukan dan saya kembalikan lagi ke ke Ibu dosen, Bu. Mohon maaf Nggih. bila itu Terima hidayah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman mau tanya dulu atau saya masuk dulu? Enaknya mungkin teman-teman tanya dulu kali ya, sehingga nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Alfa. Nanti kalau di belakang ada yang masih belum tercover, saya menambahkan. Monggo, teman-teman yang mau tanya dulu. Ibu, ini jadi sambil mohon maaf Ibu, tadi karena Nggih. sebenarnya kan bukunya nggak terlalu paham Bu, jujurnya itu. Jadi harus Memang bahasanya itu agak itu Pak, memang nopo Milo tadi kemana sempat saya tawarkan untuk translate pakai online doc translator mungkin lebih apa ya. Memang ya kadang-kadang ini sih apa karena tulisannya juga kebetulan kecil-kecil ya. Dan ini buku yang unik dipakai di beberapa perguruan tinggi ya yang memang berfokus pada customer value creation. Jadi mengapa kita mengawalinya dari customer value creation karena memang titik model bisnis itu kita mengawal dari situ, okay? Dari bagaimana kita menciptakan nilai. Sebetulnya kalau versi marketing itu nilai itu kan perbandingan antara benefit sama Nggih. cost. Sebetulnya itu lebih besar mana gitu ya antara benefit dengan cost. Hanya saja kita memang di sini akan membahas value proposition canvas karena memang nanti ujung-ujungnya juga kita salah satunya membuat bisnis model canvas ya. Saya pikir sudah relatif memahami ya. Atau mungkin saya share nambahi Pak Alfa dulu ya. Nggih, Nanti Bu. sebagian eh, apa kita masuk dalam diskusi. Oke, saya izin share dulu. Sebentar. Apakah sudah nampak di layar? Sudah. Ampun, layar besar atau layar kecil, nggih?
Besar. Nggih. Jadi value proposition canvas itu kan sebetulnya sebuah pendekatan strategik ya untuk bisa menciptakan proposisi nilai yang kuat dengan cara bagaimana? Dengan memahami kebutuhan customer ya. Nanti maka ini di slide ke berapa ini nanti slide kedua atau ketiga itu ada gambaran bagaimana kita itu match antara customer dengan produk. Kalau di penjelasan Pak Alfa tadi kita match customer profile dengan value map, itu match atau fit gitu nggih. Nah, sekarang kita akan coba lihat sedikit dari gambarannya bahwa value proposition canvas itu kan diformulasikan oleh Alex Osterwalder. Ini memang pemilik buku ini ya. Dan memang belum ada buku yang bahasa Indonesia, jadi ini kesempatan untuk kita belajar menulis ya. Nah, model ini membantu pertama mengidentifikasi masalah kebutuhan pelanggan secara spesifik. Jadi kita akan melihat nanti sebetulnya customer itu kebutuhannya apa sih gitu ya. Setelah diidentifikasi, kita akan mendesain produk atau layanan yang solutif gitu ya. Layanan yang memberikan solusi bernilai gitu. Nah, jadi setelah diidentifikasi kebutuhan customer apa, masalahnya apa, kemudian produk yang cocok terus seperti apa, begitu ya. Baru nanti disusun strategi pemasarannya. Tapi Pak Alfa ya sudah sampai bagaimana nanti teknik promosinya. Ini saya pikir keren ya sampai di situ. Nah, melalui metode value proposition canvas, kita bisa mengamati pelanggan secara terstruktur. Jadi kita nggak sembarang melihat customer, kita akan melihat poin-poin apa saja sih yang penting bagi customer. Kayak kemarin waktu saya tanya beli apa kemarin bor ya, alat bor itu jangan sampai kita keliru cara pandang kita. Bahwa kita menawarkan sesuatu yang itu ternyata customer tidak menjadi sebuah kebutuhan utama. Nah, kita lihat slide berikutnya, ini bisnis model canvas, ke depannya kita akan bikin ini, kita belum bahas ini ya. Kita bahasnya ini dulu, bahwa ada dua sisi ya dalam perhatian kita untuk istilahnya match antara kita dengan konsumen atau antara produsen dengan konsumen kan pasti dua sisi. Apakah produk ini menjawab hal-hal yang menjadi masalah konsumen kan gitu ya. Nah, sekarang ada want, ada need. Apa bedanya want sama need? Want itu apa? Want itu keinginan, Bu. Jadi mungkin tidak terukur dan sebenarnya bisa jadi harus dipenuhi atau tidak dipenuhi. Kalau need lebih ke sesuatu yang terukur dan biasanya memang harus dipenuhi gitu. Kalau tidak terpenuhi akan ada sesuatu yang berdampak atau resiko gitu. Ya. Boleh didefinisikan begitu ya. Meskipun konteks marketing mungkin punya sedikit pendekatan berbeda. Jadi kalau digambarkan need itu adalah setiap orang itu kan sama, punya kebutuhan itu sama. Kalau orang di pelosok masih terpencil butuh laptop enggak gitu. Seakan-akan enggak butuh ya. Tapi sebetulnya itu bukan tidak butuh. Kebutuhannya belum aktif gitu. Sehingga sebetulnya kebutuhan itu sama setiap orang. Butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, butuh ya dari mulai fisiologi dasar sampai aktualisasi diri ya. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi memang. Tadi dikatakan Pak Alfa memang harus dipenuhi. Jadi kalau enggak nanti kita akan ada kalau dalam istilahnya pemahaman di marketing itu akan ada gap gitu. Karena gapnya apa? Idealnya itu orang itu tercukupi,
tapi faktanya tidak tercukupi. Nah, ini ada kebutuhannya. Saat ini saya belum makan malam misalnya gitu. Saya merasa lapar, itu kan kondisi fakta. Idealnya harusnya saya sudah makan gitu supaya saya ngajar nggak mikir maem gitu ya. Nah, itu kan ada gap ya. Nah, gap itulah munculnya kebutuhan, sesuatu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan problem kita gitu. Nah, kemudian kalau want ini adalah bagaimana kita memenuhinya, berkaitan mungkin nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, mungkin gaya hidup, prestis, kenyamanan gitu ya. Jadi misalnya saja saya makan, enaknya makan apa? Oh, kalau malam hari makan gudeg, makan nasi goreng, makan apa? Itu kan pemenuhan terhadap keinginan ya. Nah, ini want dari sisi customer. Nanti kita melihatnya kalau hari ini kita nggak bicara ini kan teori marketingnya. Nah, dari sisi produk ada benefit itu manfaat ya, experience ya, sesuatu yang istilahnya kalau benefit itu nilai ya yang diberikan kepada customer, manfaatnya. Kalau experience itu kan pengalaman. Bagaimana konsumen itu punya pengalaman yang asik gitu ya. Wah, kalau kuliah di mana tadi LPK ya, wah itu keren ya, bisa langsung kerja di Jepang. Ini nanti saya juga mau tanya-tanya sama Mas Alfa ini karena ada anaknya teman itu kemarin pengen sekolah ke Jepang itu. Siap Bu, insya Allah bisa membantu Bu. Ya, ini keren ya karena ada mungkin customer merasakan ada wah ini experience-nya kuliahnya di sana asik, tiba-tiba saya tadi merasakan bisa castisus gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang dari sisi produk. Nah, sebetulnya kita akan sama ya. Saya akan tunjukkan slide aja langsung di value proposition canvas. Nah, ini harus match antara customer profile dengan value map-nya atau antara customer segment dengan value proposition-nya. Value map atau value proposition itu kan bagaimana produsen itu menjelaskan bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan. Kalau di gambar itu yang tadi disampaikan Mas Alfa itu ada pain reliever, gambarnya obat. Pain itu kan sakit, relief itu melonggarkan sakit, meredakan sakit gitu kan. Nah, itu nanti pasangannya sama pain. Maka nanti kalau teman-teman akan membuat ini, saya pikir nanti kita pertemuan berikutnya sudah harus bisa membuat semua ya, value map maupun customer profile. Pain-nya apa? Pain reliever-nya harus ngobati terhadap pain. Pain ini sakit, sebetulnya bisa dikatakan resiko, bisa dikatakan hambatan, atau apapun, intinya pain itu negatif. Negatif tentu harus dikurangi ya. Negatifnya apa? Wah, customer menganggap kalau beli motor ini mahal itu negatif. Berarti pain reliever-nya adalah bagaimana perusahaan bisa menciptakan harga yang lebih murah kan gitu ya. Nah, ini match atau fit, kita katakan fit itu dicapai ketika ada pertemuan antara profile dengan peta nilainya atau antara customer profile dengan value map-nya itu match. Pain ya diselesaikan oleh pain reliever. Gain, kalau pain itu tadi dikurangi, kalau gain itu sesuatu yang ingin ditingkatkan, hal yang positif, hal yang ingin ditambah gitu ya. Jadi yang ingin ditambah apa? Misalnya, saya pengen kendaraannya itu punya kecepatan tinggi sehingga saya bisa balap dan seterusnya, itu kan gain. Gain kreatornya, ini harus menjawab dari hal positif yang ingin diperoleh customer harus disajikan dalam bentuk gain kreator. Gitu ya. Nah, nanti juga ada customer job, nanti saya jelaskan juga customer job itu ada 3 dan harus diselesaikan
aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan oleh customer itu apa? Itu dicukupi dengan produknya, dicukupi dengan layanannya gitu. Maka kalau kita lihat kisi-kisinya aja langsung gitu. Atau mau contoh ini misalnya Gin menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan. Nah, ini saya ambilkan contoh kalau di apa ini GoFood. Nah, Ginnya adalah customer bisa pesan makanan dengan cepat dari rumah. Ini kan santai, nggak usah pergi, bisa dapat makanan. Dapat diskon. Wah, ya ini contoh Gin, sesuatu yang positif dan ditingkatkan gitu ya, ditambah gitu bagi konsumen. Nah, sedangkan kalau pain atau rasa sakit menggambarkan hasil buruk, risiko, hambatan berkaitan dengan customer job. Nah, contohnya kalau di sini karena kita itu tadi kaitannya sama GoFood ya misalnya ya. Pennya itu kan saya pengennya, saya kalau hujan-hujan mau cari makan susah. Wah, antrenya kok panjang. Wah, harganya kok mahal. Wah, kok enggak apa mau milih menu susah gitu ya, itu tersolusikan. Nah, kan ada pain reliever-nya. Bagaimana pain reliever ini nanti ngurangi antrian, nggak perlu antre, nggak perlu kehujanan gitu ya. Nah, itu gambarannya kurang lebih begitu. Nah, kemudian customer job menggambarkan apa yang ingin dicapai pelanggan dalam pekerjaan. Pekerjaan itu bukan pekerjaan seperti kita katakan dosen, staf pengajar, bukan begitu ya. Tapi lebih kepada aktivitas yang ingin diselesaikan. Nanti saya akan berikan kata-kata pengantarnya supaya kita kalau merumuskan nanti cocok nih. Next, kita akan lihat customer job tadi. Ini ada beberapa jenis, ada functional, apa yang dapat diselesaikan oleh pelanggan, misalnya masalah yang perlu mereka selesaikan, tugas yang harus diselesaikan pelanggan. Tadi saya ilustrasikan seorang ayah ingin nganter anaknya, tapi karena jam nganternya dengan jam masuk kantor sama, maka ini problem gitu kan. Nah, yang ingin diselesaikan kan mengantar anak dengan aman ke sekolah gitu. Itu berarti aktiviti fungsional yang harus diselesaikan. Secara fungsi mengantar anak aman sampai di tempat. Secara sosial mungkin, wah kalau nggak diantar ini bapaknya kok ya apa namanya jahat banget ya, sampai mungkin tetangganya akan berkomentar, lingkungan akan melihat, wow, ini tanggung jawabnya mana ini? Nah, ini ada hal yang ingin diselesaikan berkaitan dengan kepentingan dia dipandang oleh masyarakat. Wah, kalau ngantar jemput ya yang aman itu ya carikan antar jemput yang pakai kendaraan. Nah, ini kan supaya dia juga tidak artinya terselesaikan problemnya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosial maupun emosional ya. Emosional itu anaknya nyaman nggak nanti kalau diantar jemput pakai becak, pakai bentor misalnya gitu. Itu kan aspek-aspek emosional yang menjadi pemikiran dari customer job ini. Nah, ini nanti diurai, kata-katanya boleh dipilih mana gitu ya, disesuaikan. Nah, berikutnya GIN. GIN itu kan tadi lebih ke arah hal positif yang ingin ditingkatkan gitu. Nah, ini clue-clue ini mungkin nanti menjadi bagian teman-teman bisa merumuskan. Jadi misalnya intinya kan bikin customer senang, kalau GIN itu kan positif berarti customer senang. Misalnya apa cara yang untuk dapat menghemat uang yang bisa bikin customer kita senang? Ya, mungkin dari sisi kita membuat dia senang itu menghemat waktu, menghemat uang, menghemat tenaga gitu ya, itu gains.
Kemudian yang kedua, apa yang bisa diharapkan klien dan bahkan melampaui harapan mereka. Ini nanti monggo nggih bisa dipelajari sendiri lah ya, clue-cluenya ini nanti dicocokkan kira-kira kalau untuk produk kita yang sekarang mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak ini sedang berbisnis, coba cek apa hal positif yang harus ditingkatkan yang menjadi harapan customer ya. Nanti cara kerjanya bisa lihat dari kata-kata ini. Nah, sedangkan untuk pain itu kebalikannya. Kalau tadi positif, pain itu negatif yang harus dikurangi gitu ya. Jadi kalau customer menganggap wah produk kita mahal itu berarti pain. Produknya nggak enak, ini bikin apa? Bikin